Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajo Olivia Erika Ramadhani dengan NIM 2301020029. Di Engineering Design Process ini saya akan menyebutkan masalah dari rumah menuju LBK, yaitu yang pertama ada burung, banyak manusia, kucing, ayam, anjing, ikan, dan kupu-kupu. Nah, dari masalah ini saya akan mengambil ikan. Perkenalkan, nama saya Imelda Kristina Sinaga dengan NIM 2301020031. Di engineering proses ini, saya akan menyebutkan beberapa masalah yang saya temukan pada saat saya dari rumah hingga ke BLK ini. Permasalahan saya dapatkan itu misalnya yang pertama, banyaknya tabel tidak teratur, banyak orang yang melanggar lalu lintas, terus banyak jalan yang rusak, terus banyak sampah yang berserakan. Nah, dari keempat pokok masalah ini, saya mengambil satu permasalahan, yaitu banyak sampah yang berserakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovik Hidir Efta dengan NIM 2301020030. Di Engineering Design Process ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan apa saja yang saya lihat selama perjalanan menuju BLK. Yang pertama ada lampu, banyak helm, banyak meja, sepatu berserakan, banyak tas, dan tong sampah. Dan saya akan memilih lampu sebagai permasalahan yang saya pilih. Perkenalkan, nama saya Yunita Bersitumorang dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2301020039. Di Engineering Design Process ini, saya akan menyebutkan beberapa permasalahan yang telah saya tulis di sticky note. Nah, di sini saya mengambil kelompok kendaraan, yaitu mobil, truk, motor, sepeda, bus, angkot, dan pesawat. Dari ketujuh permasalahan ini, saya akan mengambil satu masalah, yaitu truk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Kairunisa dengan NIM 2301020040. Di kegiatan Engineering Design Process ini, saya akan menyebutkan beberapa permasalahan yang terjadi saat perjalanan saya dari rumah ke BLK. Yang pertama, genangan air. Yang kedua, udaranya segar. Kemudian mendung, asap knalpot, jalanan licin, dan macet. Di antara ini saya memilih permasalahan jalanan licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Gunawan dengan NIM 2301020098. Di Engineering Design Process, saya akan menyebutkan permasalahan yang terjadi dari rumah menuju ke BLK. Oke. Saya akan menjelaskan dari ini, contoh jembatan, tower, tempat ibadah, tiang listrik, tugu, lampu merah, polisi tidur, dan aspal. Jadi saya akan memilih polisi tidur. Oke, terima kasih. Dari sekiannya banyak masalah ini, kami merangkum ada 6 masalah yang kami ambil. Nah, yang pertama itu banyak sampah berserakan. Nah, pada saat saya menuju BLK ini, saya melihat di jalanan banyaknya sampah yang berserakan. Padahal terdapat tempat sampah yang tersedia pada jalan tersebut, tetapi banyaknya manusia atau orang-orang yang membuang sampah sehingga sampah berserakan. Nah, jadi solusinya itu kepada seluruh masyarakat tuh harap lebih bijak terhadap sampah, karena sampah ini bisa menimbulkan berbagai masalah. Nah, permasalahan kedua itu ada lampu. Nah, kenapa kami mengambil lampu? Karena kami melihat banyak lampu yang istilahnya tidak dapat daur ulang itu, banyaknya penumpukan lampu nih. Nah, jadi solusinya itu kita sebaiknya pemerintah atau siapapun itu membuat lampu lebih tahan lama atau dayanya lebih tinggi, jadi supaya bisa tahan lama dan lampu yang tidak terpakai lagi didaur ulang atau diubah lagi dalamnya biar bisa terpakai lagi. Nah, pada permasalahan ketiga ini ada motor. Misalnya permasalahannya nih banyak nih anak-anak di bawah umur yang memakai motor, bukan hanya memakai motor, tapi mereka menggunakannya atau memakai secara ugal-ugalan atau tidak sesuai dengan pemerintah. Nah, jadi kondisi yang ada motor ini sebaiknya pemerintah lebih mempertegas aturan
anjuran terhadap anak-anak di bawah umur supaya memakai motor sesuai usia yang telah ditetapkan. Nah, yang pertama ini ada jalanan licin. Nah, kami mengambil permasalahan jalanan ini kan pada saat pagi nih, itu kan hujan, di jalanannya licin. Nah, solusinya yaitu kita harus berhati-hati dan juga waspada agar tidak terjadi kecelakaan. Ada polisi tidur. Permasalahannya kami ambil untuk polisi tidur ini, banyaknya polisi tidur yang tidak sesuai aturan atau polisi tidur ini tinggi, jadi sehingga motor atau kendaraan yang lewat melalui polisi tidur itu kandas atau bisa merusak kendaraan pada saat melewatinya. Nah, solusinya yaitu sebaiknya masyarakat yang ini lebih jangan tinggi-tinggi nih atau lebih pendek lah istilahnya agar tidak merusak kendaraan. Nah, pada saat nih saya mau ke BLK nih, kan saya melewati pasar. Nah, pada saat itu saya melihat nih banyak ikan-ikan yang mulai membusuk. Nah, kan pada saat ikan busuk kan tidak bisa dikonsumsi lagi. Nah, solusinya itu sebaiknya menggunakan es batu biar ikannya lebih tahan lama. Nah, jadi kami sudah mengambil 3 permasalahan lagi nih dari yang ke-6 tadi. Kami mengambil ada ikan, ada lampu, sama ada banyak sampah berserakan. Nah, jadi dari ketiga ini kami memperkecil lagi, yaitu banyaknya sampah yang berserakan. Nah, jadi kami akan menjelaskan nih banyak sampah yang berserakan. Let's check it out. Smart Trash Can, pentingnya menjaga lingkungan, yang disusun oleh kelompok 3. Anggota kelompok yang pertama ada Imelda Christina Sinaga dengan NIM 2301020031. Kedua, Yunita BR Sintumorang 2301020039. Ketiga, ada Arika Koirunesa 2301020040. Keempat, ada Rajo Arifia Arika Ramadhani dengan NIM 2301020029. Kelima, ada Radio Novan 2301020098. Muhammad Amar 2301020107 dan Jovi Kidil Elfta dengan NIM 2301020030. Latar belakangnya, sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia. Semakin tinggi jumlah penduduk dan aktivitasnya, membuat sampah semakin meningkat. Sampah-sampah yang tidak segera diangkut dapat menyebabkan masalah seperti bau tidak sedap. Lingkungan menjadi kotor, sampah menjadi menumpuk. Hal ini dapat mengganggu lingkungan menjadi tidak nyaman dan menimbulkan berbagai penyakit. Di sini kelompok kami melakukan survei dengan 2 lokasi. Yang pertama di seberang perumahan Bias Senggarang Permai, kilometer 14, dan lokasi yang kedua di Jalan Menteng 2. Selanjutnya dari kasus tersebut, kami memiliki ide yang membuat tempat sampah yang dapat berbunyi apabila memasukkan sampah yang bercampur yaitu organik dengan anorganik menggunakan teknologi internet yang memanfaatkan konsep IoT, yang dimana IoT ini merupakan konsep untuk menghubungkan setiap objek fisik dengan internet sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Dengan menggunakan konsep IoT dapat memungkinkan untuk memonitoring suatu sampah dengan membuangnya secara sama, misalnya sampah organik dengan organik maupun sebaliknya, dan dapat dipantau melalui internet. Jadi, cara kerjanya apabila tempat sampah yang telah dibuat khusus untuk sampah organik, maka tempat sampah itu harus diisi dengan sampah organik. Apabila masyarakat membuang sampah organik ke dalamnya, maka tempat sampah tersebut akan berbunyi, begitu juga sebaliknya. Lalu, tempat sampah pintar ini menggunakan sensor berat yaitu load cell dan Arduino Uno yang dalam hal menimbang sampah dan identifikasi sampah. Sistem tempat sampah pintar ini memanfaatkan webcam, sensor load cell, dan Arduino Uno. Arsitektur tempat sampah pintar berbasis komputer ini yaitu dengan menghubungkan alat-alat yang ada yaitu Arduino, load cell, sensor, komputer, webcam, dan lain-lain. Arduino diprogram agar dapat mengontrol alat-alat dan sensor tersebut.
Arduino merupakan otak yang mengatur data yang diterima dari sel sensor. Selain itu, Arduino juga berfungsi menerima perintah dan mengirim data yang diinstruksikan oleh aplikasi, serta webcam yang berfungsi mengambil data. Juga terdapat suara apabila salah memasukkan sampah. Ini adalah dokumentasi dari kelompok kami. Gambar pertama yaitu gambar inovasi yang telah kami buat, yaitu tempat sampah pintar atau smart trash can yang dapat membedakan antara sampah organik dan anorganik. Nah, di gambar kedua itu adalah gambar anggota kelompok yang sedang memegang inovasi tempat sampah pintar atau smart trash can. Pada gambar di atas kita dapat melihat kan terdapat tong sampah nih, tapi masih banyak juga sampah-sampah yang berserakan dan membuat jalan terlihat tidak menarik. Oke, baiklah. Jadi permasalahan yang kami pilih itu adalah mengenai sampah. Jadi inovasi yang kami sajikan adalah tong sampah yang dapat mendeteksi sampah organik maupun tidak. Contohnya ini adalah tong sampah yang untuk organik. Jadi kalau misalnya ada sampah non-organik, dia akan berbunyi. Sensornya terletak di sini. Jadi tong sampah itu ada beberapa lapisan. Lapisan atas itu untuk mendeteksi atau memilah itu sampah organik atau tidak. Jika sampah tersebut adalah sampah organik, maka akan langsung masuk ke dalamnya. Jika bukan sampah organik atau sampah anorganik, dia akan tertahan di sini dan mesin ini akan berbunyi. Jadi mesin ini dihubungkan dengan WiFi untuk programnya. Jadi programnya ini juga dikontrol melalui sistem komputer. Sekian, terima kasih.